Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat melaksanakan ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Sesuai dengan surat edaran Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kaharap, untuk sementara ibadah tatap muka di gereja ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Diganti dengan ibadah mandiri di rumah masing-masing secara virtual melalui channel YouTube Majelis Jemaat GKI Kaharap dan renungan audio yang dikirim via WA Jemaat Kaharap. Untuk persembahan syukur dapat diserahkan ke Sekretariat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kaharap setiap jam kerja pada pukul 9.00 WIB sampai 11.30 WIB di dalam kotak yang sudah disediakan, atau dimasukkan dalam kotak surat yang tersedia di rumah koster gereja apabila sekretariat tutup. Atau bisa juga melalui digital banking ke rekening BPH Majelis Jemaat GKI Kaharap yang tertera di Warta Jemaat. Semua persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan sangat berarti untuk menunjang pelayanan kita bersama. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pendeta, penatua diakon, pemain musik, tim multimedia, operator sound system yang bertugas pada hari ini 1 Agustus 2021 melalui ibadah virtual di channel YouTube dan akun Facebook GKI Kaharap. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain, laporan keuangan bisa dilihat dalam Warta Jemaat yang telah kami share via WA Jemaat dan Telegram. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Selamat beribadah, selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemudalah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet, koinonia, diakonia, dan marturia Gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP. Oh
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Halik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur padamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa muda kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Diundang sidang jemaat sekalian untuk berdiri. Dan sebagai berita anugerah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Dengan perikop, Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amor. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal ini di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa-dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Firman-Mu kekal selalu, saat suka saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang menolong.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam. Pertama kita bersyukur pada pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan punya kesempatan untuk datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan nas yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini didasarkan pada Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa atas sepanjang kehidupan kami. Tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata apapun untuk menyatakan rasa bahagia kami. Ketika kami merasakan dengan nyata lawatan kasih, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari sampai hari ini. Dan bersyukur kami juga masih diberi nafas kehidupan. Sehingga dengan semuanya itu kami datang dalam rasa syukur kami melewati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan terlebih suka kami punya waktu bersama untuk dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan isi hati Tuhan, melewati firman-Mu yang bersama kami akan renungkan dari Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga yang ke-35. Untuk itu kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk mengerti sabda ini, sehingga sungguh-sungguh firman ini dapat kami pahami dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati hamba-Mu, berkati sekalian jemaat yang mendengar sabda-Mu ini. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga yang ke-35 yang berperikop roti hidup. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat pertama pada pasal yang ke-6 ini, apa saja kejadian atau apa saja yang dilewati dan dilakukan oleh Yesus bersama para murid. Kalau memperhatikan dari situasi konteks, bahwa
Yesus dan murid-muridnya, atau lebih mengarah kepada Yesus mengajar banyak orang karena ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu kemudian dalam peristiwa di mana Yesus mengajar orang banyak di atas bukit itu, sudah sampai sore, maka Yesus melihat situasi dan mengerti keadaan, sehingga ia bersama para muridnya berinisiatif untuk memberi orang banyak itu makan. Maka pada pasal yang ke-6 ayat 1 dan seterusnya itu, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 potong ikan. Nah saudara, apa sebenarnya membuat Yesus, kalau kita memperhatikan ayat 24, ia menyingkir secara diam-diam pergi tanpa diketahui oleh orang banyak dan juga para murid? Bahwa sesungguhnya Yesus ingin menghindar dari orang banyak, karena Yesus melihat dan juga mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka, bahwa tujuan mereka tidak lagi pada Yesus tapi untuk hal makanan. Karena kalau kita melihat dari ayat pertama dan seterusnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan satu keajaiban yang luar biasa, 5 potong roti dan 2 ikan. 5.000 orang lebih, itu belum dihitung anak-anak, dikatakan dalam nas mereka semua kenyang. Dan itu satu mujizat yang luar biasa. Saudara, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Yesus menghindar dengan pergi diam-diam, karena Yesus melihat bahwa tujuan mereka sekali lagi tidak lagi pada Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hati, tetapi adalah karena hal makanan. Nah, dalam ayat sebelumnya tentang pemberian makanan 5.000 orang yang puas, di mana juga mereka kenyang, tidak lagi lapar dan seterusnya. Lalu kemudian mereka mencari Yesus, dan Yesus bertanya, untuk apa mereka mencari dia dalam ayat yang ke-26 itu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa Yesus tahu persis bahwa tujuan mereka bukan lagi mau mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus tentang firman Tuhan dan lain sebagainya, tetapi Yesus tahu persis bahwa tujuan mereka hanyalah untuk makan dan soal duniawi. Dari sini saudara kita belajar dan juga memahami dan memaknai dari firman ini, dari percakapan yang terjadi antara Yesus dan juga orang banyak, bahkan juga mungkin para murid pada waktu itu, dari ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Salah satu saya baca demikian. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, kemudian dilanjutkan sampai ayat yang ke-35, bahwa Yesus mau menjelaskan kepada orang banyak, mereka yang bertanya apa tanda dan apa yang harus dikerjakan dalam mengikut dan mengenal Yesus, bahwa Yesus hanya meminta bahwa tujuan dan fokus dalam ikut Dia dan mendengar akan pemberitaannya adalah menyerahkan dan juga memfokuskan harapan tentang tujuan dari kehidupan ini yang tidak hanya sekedar duniawi, tapi juga hal rohani. Dan itu harus sungguh-sungguh dilakukan oleh orang percaya. Saudara,
hal yang paling penting dan yang utama dalam hidup ini adalah hidup tidak hanya untuk makan. Itu penegasan Yesus. Sekali lagi, bahwa hidup tidak hanya untuk makan atau soal makanan. Dan hidup tidak hanya sekedar hidup. Artinya bahwa hidup ini tidak hanya untuk makan saja, walau pada prinsipnya makanan itu penting bagi tubuh. Tetapi Yesus dalam hal ini, karena ia mengetahui orang banyak, isi hati orang banyak, tujuan orang banyak, bahwa tidak lagi fokus pada apa yang jadi tujuan Yesus mengajar agar mereka lebih jauh mengenal tentang Allah, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan dan seterusnya, tentang pribadi Allah. Tetapi mereka sudah mulai dibelokkan dengan pemikiran manusianya, bahwa ikut Yesus kita tidak lapar, ikut Yesus kita kenyang, karena ia menyediakannya sebagaimana yang telah terjadi dalam mujizat, di mana 5 roti dan 2 potong ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi tujuan utamanya dari teks ini mengatakan bahwa roti hidup adalah Allah itu sendiri atau Kristus itu sendiri. Ini yang harus dikejar, yang harus dimengerti, yang harus dipahami, bahwa dalam hal mengikut Yesus, mengenal Yesus, dan mengasihi Yesus, bahwa kita menerima Dia seutuhnya dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita memperingati Hari Pemuda GKI, dan kita semua tahu dan juga patut bersyukur atas generasi penerus kita yang menjadi estafet gereja Kalimantan Evangelis. Pemuda kita harus kokoh, harus tangguh, dan mereka sebagai generasi penerus juga generasi yang tangguh. Dan sebagai estafet gereja, mereka harus memiliki kesetiaan dan kegigihan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan estafet kepemimpinan dari gereja Kalimantan Evangelis ini. Untuk itu, saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, patutlah kita sebagai orang tua terus menjadi pendamping dan pembimbing bagi mereka, dan terlebih mempersiapkan generasi penerus gereja ini untuk menjadi generasi penerus yang kokoh, yang tangguh, juga setia dan gigih. Selamat merayakan Hari Pemuda GKI. Tuhan Yesus memberkati kita melewati sabda ini. Amin. Mari kita bersama bersyukur atas firman Tuhan serta menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, Tuhan. Itu sungguh luar biasa, bahwa Engkau mau meluruskan apa yang menjadi pikiran, perasaan dan pandangan kami tentang Engkau. Engkaulah roti hidup, dan tujuan kami adalah fokus pada roti hidup itu. Untuk itu, meteraikanlah firman-Mu itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu itu, Tuhan, dan biarlah itu menjadi ramah, dan dia terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami tiap pribadi. Dan terlebih kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Jika pada hari ini generasi penerus kami merayakan hari mereka sebagai Hari Pemuda GKI, terima kasih jika melewati kami sebagai orang tua diberi kemampuan untuk membimbing dan untuk menjadi panutan bagi mereka. Sebab selanjutnya mereka lah yang menjadi harapan, atau di pundak mereka lah gereja ini akan diteruskan dalam tugas layanan dalam tri panggilan gereja. Untuk itu kami menyerahkan baik dari pengurus
Bahkan program-program baik dari KPP MSGKM, KPP Majelis Resort, dan SPP Majelis Jemaat. Agar semuanya bersinergi, bahkan bersatu hati untuk memberi layanan yang terbaik dari apa yang mereka bisa, dalam talenta, kemampuan, dan apa saja mereka bisa lakukan dan karyakan untuk gereja ini, sebagai pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Sebab kami menaruh harapan besar bagi generasi muda Gereja Kalimantan Evangelis ini, agar tetap ada dan eksis dalam pelayanannya. Dan kami juga berdoa buat generasi kami ini yang dalam pergumulan menghadapi tantangan, entah juga dalam pergaulan mereka, bahkan dalam mereka mau meraih masa depan dan cita-cita mereka. Biarlah dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka diberi kemampuan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dan tidak menyerah pada tantangan, pergaulan yang lurus, yang baik, yang tidak menyimpang dari hadapan Tuhan. Demikian juga dengan apa yang mau mereka wujudkan dalam hidup masa depan mereka, kami hanya taruhkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga peran kami sebagai orang tua di dalam gereja, untuk membentuk mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi muda Gereja Kalimantan Evangelis yang bertingkah laku sopan, patuh dan taat, dan terlebih mencintai gereja sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Biarlah mereka berkarya terus menerus untuk memberi yang terbaik bagi gereja, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Untuk itu Bapa dalam sorga, kami menyerahkan generasi kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang mampu membentuk mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hebat, generasi yang luar biasa. Punahkan jemaat Tuhan di Jemaat Keharap ini, bahkan jemaat Tuhan di mana-mana saja berada. Kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Di tengah pergumulan besar dunia dalam berhadapan dengan virus yang menjadi pandemi saat ini, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kehidupan kami di masa mendatang. Sebab apa yang ada terjadi di hadapan kami, hari ini kami boleh bertegur sapa dengan keadaan baik. Sore nanti kami berjumpa atau menemukan berita, ia telah tiada. Demikianlah yang terjadi pada anak-anak manusia yang menjadi teman dan sahabat, handai dan taulan kami di sekitar kami. Oleh karena itu Bapa dalam surga, karena ketidaktahuan kami akan apa yang terjadi di hari esok, kami hanya mampu berserah kepadamu. Sebab kami hanya dapat melihat hari-hari baik hanya bersama dengan Tuhan. Masa depan kami ada hanya dengan Tuhan. Dan segala yang mau kami wujudkan juga hanya ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapa dalam surga, kami hanya berserah kepadamu. Bagi mereka yang harus berhadapan dengan situasi di mana mereka kehilangan sanak saudara, suami ataupun istri, anak, menantu atau bahkan cucu, buatlah hati mereka dihiburkan, dikuatkan, sehingga mereka mampu melewati masa duka ini dengan berpengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan akan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit, terlebih terpaparnya virus corona pada tubuh mereka, kuatkanlah imun mereka dan tubuh mereka mampu berhadapan dan berperang melawan virus ini, sehingga tubuh mereka menjadi pemenang dan mereka boleh sehat dan sembuh kembali seperti sedia kala. Demikian juga pergumulan jemaat lainnya kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Dan sepanjang minggu ini kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya dalam tangan Tuhan. Dan seluruh jemaat sekalian dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka pun demikian. Dan apapun dalam masa depan yang mau mereka wujudkan bersama, Tuhan menyertai. Terima kasih akan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Menjadi sukacita bagi mereka karena Tuhan kembali mempercayakan
berjalan kehidupan dalam 1 tahun ke depan dan bahkan tahun-tahun berikutnya. Biarlah mereka bersuka cita, berbahagia, diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan saja. Dan yang mengalami pertambahan usia dalam pernikahan, biarlah mereka berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan, selalu diberkati dan berlimpah berkat, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sanak saudara kami yang dalam keadaan sakit, ulurkan tanganmu untuk memberikan kesembuhan. Yang dalam kekurangan, Tuhan Engkau cukupkan. Dan mereka yang bergumul, dan mereka yang harus berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman oleh sesuatu dan lain hal, kami hanya menyerahkan mereka dalam tanganmu. Tuhan yang akan berjalan keluar dalam setiap pergumulan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih untuk kami bersama yang boleh melayani pada pagi hari ini. Bila Tuhan semakin memakai dan memberkati kami, baik liturgus ataupun juga pembawa atau pembaca berita, dan juga tim multimedia, song leader, operator LCD. Engkau memakai kami semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan agar ibadah ini berjalan dengan baik. Dan hanya oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan, ini semua dapat dijalankan dengan sukacita. Terima kasih bila kami tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari hidup dan karya kami, terlebih tugas layanan kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, yang kami letakkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama menegakkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami ya Tuhan yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin.
bercinta kekal. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengutusan bagi kita bahwa hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi dan muda Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Untuk itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.